Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Rabu ini bersama saya Faniko Soekarno. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Polisi hari ini rencananya menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk di balik loncatnya siswi SMA Negeri 3 Bandung. Sudah ada Ikhwan Sabah di sana. Ikhwan, bagaimana situasi terkini di sana? Kapan olah TKP dimulai? Ya, baik Faniko dan juga Good People, dapat kami laporkan saat ini saya berada di kawasan SMA atau Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bandung, di mana pasca kejadian kemarin yang salah satu siswanya yang terjatuh di ketinggian hampir 10 meter atau di lantai 3, situasi para anak didik atau para siswa masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara normal, dan mungkin kami saat ini masih menunggu rencana keterangan pers dari pihak sekolah mengenai apa yang menjadi motif terjatuhnya anak tersebut. Namun sejauh ini kami masih menunggu, dan kami pun telah mencoba mengkonfirmasi kepada aparat kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung bahwa sampai saat ini pihak kepolisian pun masih secara maraton melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi baik dari pihak sekolah, guru atau guru bimbingan konseling, terus kepala sekolah dan lainnya, mengenai apa yang menjadi motif anak yang berinisial AAH yang sekarang menjadi korban dan masih mengalami pemeriksaan secara intensif dari rumah sakit RSAS yang dipindahkan di RSAS karena mengalami patah tulang leher, tangan dan kaki. Terus dikonfirmasi, dan mungkin kami saat ini tengah menunggu rencana konfirmasi dan rencana keterangan pers yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti itu. Niko. Ikhwan, ya sudah ada keterangan dari pihak sekolah terkait peristiwa ini, Ikhwan? Sejauh ini kami masih menunggu rencana keterangan pers tersebut. Rencananya pihak sekolah akan menggelar keterangan pers pada pukul 10 nanti, dan mungkin kami akan konfirmasi lebih lanjut siswa tersebut kenapa kenapa yang menjadi motif kenapa siswa tersebut terjatuh di ketinggian 10 meter tersebut. Seperti itu, Faniko. Baik, Ikhwan. Apakah polisi sudah mengungkap terkait motifnya tersebut? Ya, sejauh ini polisi pun sejak kemarin sudah melakukan atau mengkonfirmasi ke beberapa saksi yang berada di kejadian bahwa polisi tengah terus menyelidiki secara maraton mengenai apa yang menjadi motif, dan mungkin saat ini polisi pun belum mengetahui motifnya, namun dari pihak kepolisian terus mencari motif apa yang terjadi, apakah benar terjatuh ataupun menjatuhkan diri. Seperti itu, Paniko. Baik, Ikhwan Sabah dari Bandung, Jawa Barat. Nah, selanjutnya Good People, kejadian naas di sekolah, siswa loncat atau jatuh dari bangunan sekolah bukan kali ini saja terjadi. Sudah jelas, mesti jadi evaluasi bagi para pemangku kepentingan. Apakah pengawasan yang mesti ditingkatkan atau meninjau kembali tata ruang sekolah dengan bangunan tinggi? Ya Allah, tragedi banget. Apa yang terjadi di SD Negeri 6 Petukangan Jakarta Selatan September lalu begitu mengerikan. Tiba-tiba saja salah seorang siswi yang duduk di kelas 6 terjatuh dari lantai 4 bangunan sekolah. Beberapa orang sebutkan sempat melihat sang siswi berteriak ketika keluar kamar mandi, lalu langsung loncat melewati tembok pembatas di bangunan lantai 4. Pasca jatuh, kondisi korban masih bernafas. Nahas, nyawanya tak bisa diselamatkan saat dilarikan ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, korban sengaja loncat lantaran depresi di rundung teman sekolahnya. Oktober lalu sungguh tragis insiden yang terjadi di SMP Negeri 132 Cengkareng, Jakarta Barat. Satu sekolah geger karena salah satu siswanya tiba-tiba saja ditemukan tergeletak bersimbah darah di luar pagar sekolah pada saat jam istirahat. Warga sebutkan bukan sekali dua kali siswa loncat di TKP. Biasanya sengaja bolos ataupun merokok saat jam istirahat. Sejumlah insiden ini pun sudah jelas mesti jadi evaluasi bagi para pemangku kepentingan. Apakah pengawasan sekolah yang mesti ditingkatkan atau meninjau kembali tata ruang sekolah dengan bangunan tinggi? Tim Liputan melaporkan untuk NET.